Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga bunda-bunda semua pada sehat ya, pada semangat dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini ya bunda. Di sini aku lagi keracunan YouTube para bunda-bunda yang pada sibuk bersihin rumah dan pada sibuk makeover dapurnya dan makeover ruangan yang lainnya. Karena aku banyak melihat video makeover, pada lihat video bersih-bersihnya para bunda-bunda. Jadi aku semangat nih mau bukan renovasi sih, makeover sih, bukan juga sih, hanya merubah suasana sedikit untuk agar lebih nyaman lagi aja di dapurnya. Karena kan ini juga aku hanya pakai alat seadanya dan yang ada aja ya bunda-bunda. Karena aku juga nggak begitu terobsesi untuk harus beli ini, harus begitu, harus seperti ini. Aku nggak ya, aku yang semampu aku aja, sebisa aku. Yang penting rapi, bersih. Yang penting aku nyaman di dapurnya, karena dapur ini adalah tempat bernaungnya aku ya bunda. Tempat aku bersemedi. Bukan bersemedi, apa sih, tempat kerja aku, tempat yang sering aku pijakan kaki aku, tempat yang selalu aku standby di sini 24 jam. Jadi di sini aku berinisiatif untuk makeover tipis-tipis. Aku gunakan apa yang ada dan aku juga ada beli yang aku unboxing semalam itu. Hanya itu aja tambahannya, nggak apa-apa lah ya bunda. Karena aku nggak terlalu yang ini kali ya, yang terbawa suasana. Memang dapur aku ini nggak secantik dapur para bunda-bunda yang begitu wow, begitu cantik pakai kitchen set ataupun meja batu yang udah dibuat gitu ya bun. Kalau aku hanya memanfaatkan meja-meja bekas meja-meja biasa untuk aku buat lebih cantik dan buat lebih bagus dipandang mata. Jadi ini aku lanjut bongkar-bongkar semuanya perabotan aku. Sebenarnya aku pengen buat dapur yang minimalis, yang warna hijau gitu bun, tapi ya gimana ya bun, gak mungkin juga perabotan aku yang warnanya lain aku pilokin atau aku buang kan sayang. Jadi gak apa-apa lah ya bun kalau ada warna-warna lainnya. Lagian juga mereka masih bisa dipakai, masih cantik dan masih berguna bagi aku. Oke lanjut, ini aku lagi bersihin si rak piring aku. Ternyata gak bisa dilap pakai kain basah bun, harus dicuci di kamar mandi gitu ya bun, harus dibrosin gitu ya, karena debunya itu ternyata udah tebal banget bun, udah lama gak aku bersihin, mungkin udah ada 1 bulan gitu ya bun, udah lama lah yang gak aku lap. Biasanya aku rajin bun ngelapin, tapi entah kenapa akhir-akhir ini aku banyak magernya ya bun. Maklum ya bun, karena biasanya mak-mak ada rajinnya, ada malesnya, ada magernya, ada yang kebablasan rajinnya, saking rajinnya yang gak penting pun dikerjain. Tapi kalau udah mager ya bun, disuruh sama suami pun udah gak mau lagi, namanya udah mager ya bun. Memang moodnya para emak-emak itu datang sendiri. Nah tuh si bocil aku pas aku lagi cuciin itu si rak piring, dia udah nengkreng aja tuh di atas. Dia memang gak pernah ganggu sih bun, gak pernah yang rusakin apa yang aku buat, nggak pernah yang usil gitu, tapi ya gitu, dia selalu nempel, selalu standby di belakang aku, di mana aku takutnya sih ketabrak kayak bun sama aku pas aku lagi beres-beres gini. Tapi memang dianya terlalu aktif, jadi aku bersyukur aja punya anak-anak yang aktif seperti mereka. Oke, ini aku galau banget ya bun, aku bingung ini cocoknya ditaruh di mana, karena aku bukan yang tipe yang pandai nyusun-nyusun seperti para bunda ya. Aku ini tipe yang bingung, yang lama berpikirnya, ini gimana ya, ini taruh di mana ya, ini harus seperti apa ya, cantiknya gimana ya. Aku sih orangnya bingungan ya bun, karena kan lagian juga perabotan aku pun nggak yang terlalu banyak,
hanya ini perabotan murah, nggak yang mahal-mahal gitu ya bun. Tapi aku bersyukur di sini aku bisa beli ini, bisa punya ini tuh aku bersyukur aja, aku nikmatin dan aku gunain sebisanya aku. Eh, Ya intinya itulah ya bun, semangat aja, mudah-mudahan nanti dikasih lebih sama Allah. Oke bun, ini aku tadi refill beberapa tepung sama gula karena kan troplesnya juga udah mulai kosong, jadi aku refill aja. Dan ini seperti yang aku katakan tadi, aku galau lagi bun. Ini harus gimana nyusunnya, aduh nggak tahu ya bun, harus gimana cara buat biar lebih cantik gitu, aku kurang paham ya bun. Tapi ya aku tata-tata aja sebisanya aku, semampunya aku, dan seindahnya penglihatan aku. Bunda-bunda ada yang nggak kayak gitu nggak sih, bingung gitu nata ruangannya? Padahal aku sebelum buat video makeover ini aku udah karang loh bun. Aku udah berpikir, oh ini nanti di sini cantik, oh ini nanti dibuat begini pasti bagus, oh ya ini nanti di sini, oh ya, aduh terakhir gitu dipraktekin bingung bun. Ternyata nggak bagus, ternyata lucu, ternyata gini, ternyata lebih sempit, ternyata ruangannya nggak lebar, semuanya bingung ya bun. Kembali lagi deh seperti itu, jadi aku harus berpikir ulang, makanya jadi lama ya bun buat video ini, kebanyakan mikir aku ya bun. Aku tadinya sempet ini ya bun, sempet gabut, sempet galau, yaudah deh biarlah tata-tata gitu-gitu aja. Tapi aku renungin lagi, nanti kalau jelek lucu kan ini tempat kerjanya aku, harus aku buat sesuai keinginan aku dong, sesuai ini cantiknya gimana mataku. Jadi inilah hasilnya saat aku udah tata, dan menurut aku ini lebih bagus ya, lebih rapi, nggak yang wow banget tapi ini rapi. Dan lanjut ini aku langsung lap ini si kompor, udah mulai bergerak. Ada rencana mau aku wallpaperin ya bun biar lebih cantik, tapi pelan-pelan aja, satu-satu dulu. Kalau sekaligus ya budgetnya nggak mendukung ya bun. Harap maklum aja ya bun. Dan ini aku mau pasang ini ya bun, tirai apa sih, gorden apa sih ini namanya gorden aja lah kita bilang ya bun, gorden kolong dapur. Dan ini aku buat sendiri, aku semalam itu kan ada unboxing beli bakal kain yang aku bilangnya itu, yang hari itu aku unboxing. Jadi ini aku jahit sendiri pakai tangan, aku buat sendiri, aku ukur sendiri ya bun. Karena kalau beli yang jadi tuh nggak ada ukurannya semeja aku. Jadi buat sendiri lebih real ya bunda-bunda. Menurut bunda-bunda bagus nggak sih? Sebenarnya malu loh, tapi ya udahlah pesimis saja. Lanjut ini aku langsung pasangin ini ya bun, pasangin si ordennya tadi. Cuman ini memang agak menguras emosi, menguras tenaga dan menguras otak. Ya namanya juga dengan cantol-cantolan paku, nggak yang sekali bagus yang langsung lurus gitu ya bun. Karena meja aku ini berkelok-kelok kayak itu ya bun, kayak jalan kelok 9 yang mau ke Padang itu. Kayak ular, jadi dia harus berbelok-belok gitu. Tapi ya aku coba berpikir dengan tenang, dan aku coba lebih sabar lagi menghadapinya. Tapi ya gini akhirnya cantik juga ya bun. Tapi ini menurut aku sih. Dan ini aku udah selesai susun-susunnya, tapi banyak yang gak kerekod ya bun. Karena apa? Karena itu tadi aku udah galau, dan aku posting kayak mana ya, dan aku record videonya itu banyak melamun, kadang banyak yang belum aku tekan gitu. Nah ini dia bun penampakannya. Menurut bunda gimana sih dari yang semalam, cantikan ini apa cantikan yang semalam, atau ini makin jelek? Kasih sarannya dong bunda. Tapi menurut aku ini udah cukup rapi, dan ini buat aku nyaman, dan semoga aku lebih betah di dapurnya. Oke bunda, mungkin hanya segini aja video aku. Semoga bunda-bunda pada suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.